Perkenalkan, nama saya Permatasari Fibriaki Romangge dengan NIM 21130-10022. Yang pertama, potensi kelautan dan perikanan di Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar dengan luas wilayah laut yang dapat dikelola sebesar 5,8 juta kilometer kuadrat, sektor kelautan menjadi sangat strategis bagi Indonesia. Secara potensi, perikanan Indonesia adalah yang terbesar di dunia, baik perikanan tangkap dan budidaya. Berdasarkan operandi atau cara produksi, perikanan terbagi menjadi dua, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Dengan produksi lestari sekitar 67 juta ton per tahun. Dari angka ini, potensi produksi lestari atau MSY perikanan tangkap laut sebesar 9,3 juta ton per tahun dan perikanan tangkap perairan danau, sungai, waduk, dan rawa sekitar 0,9 juta ton per tahun. Atau total perikanan tangkap 10,2 juta ton per tahun. Sisanya 56,8 juta ton per tahun adalah potensi perikanan budidaya, baik budidaya laut, budidaya perairan payau, maupun budidaya perairan tawar. Berbicara mengenai ekonomi kelautan bukan hanya sekedar perikanan tangkap. Total potensi nilai ekonomi ke-11 sektor kelautan Indonesia itu diperkirakan sebesar 1,33 triliun dolar atau AS per tahun atau 1,3 kali PDB Indonesia saat ini atau 7 kali lipat APBN 2017. Lebih dari itu, potensi lapangan kerja yang bisa dihasilkan dari ke-11 sektor kelautan tersebut sekitar 45 juta orang atau 35% dari total angkatan kerja Indonesia atau 126 juta orang yang berusia antara 15 sampai 64 tahun. Sementara itu, tingkat pemanfaatan ekonomi kelautan Indonesia diperkirakan baru sekitar 25% dari total potensinya. Dalam hal ini, kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap ketahanan atau kedaulatan pangan nasional juga cukup signifikan, sekitar 60% dari total asupan protein hewani yang dikonsumsi oleh rakyat Indonesia itu berasal dari ikan dan seafood. Pada tahun 2014, Indonesia merupakan produsen perikanan tangkap dan perikanan budidaya terbesar kedua di dunia, hanya kalah dari Cina. Pada tahun 2014 dan 2015, industri pengolahan ikan di Asia Tenggara masih dikuasai oleh Thailand dan Filipina. Sedangkan Indonesia sebagai pemilik lautan terluas dan garis terpanjang menduduki posisi ketiga. Namun di 2016, kondisinya sudah berubah. Kekuatan industri perikanan di Asia Tenggara telah dikendalikan Indonesia. Yang kedua, potensi perikanan budidaya di Indonesia. Pada tahun ini, harapan banyak diekspresikan oleh mereka agar sektor kelautan dan perikanan bisa kembali bangkit setelah terpuruk karena COVID-19. Salah satu yang diharapkan itu adalah subsektor pertahanan budidaya. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Slamet Subjeku menjelaskan, target produksi perikanan budidaya untuk 2021 terdiri dari produksi ikan sebesar 7,92 juta ton dan rumput laut hingga 11,55 juta ton. Untuk 2021 ini, perikanan budidaya diharapkan bisa terus meningkatkan produktivitas dengan baik. Bahkan, Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan produksi bisa mencapai sekitar 19,47 juta ton di sepanjang tahun ini. Dengan penetapan target sebesar 19,47 juta ton pada 2021, artinya ada kenaikan target hingga 1,03 juta ton jika dibandingkan dengan target produksi pada tahun 2020 yang ditetapkan dengan jumlah sebesar 18,44 juta ton. Program prioritas lain yang juga menjadi target sektor perikanan budidaya adalah perluasan jaringan pusat
pembenihan atau broadstroke center di seluruh Indonesia. Perluasan itu dilakukan karena kebutuhan induk unggul sudah tidak bisa dibendung lagi dan dibatasi oleh geografis. Perikanan budidaya pantas untuk diperhitungkan karena potensi produksi perikanan budidaya Indonesia masih menjadi yang terbesar di dunia. Dari potensi sekitar 100 juta ton per tahun yang sudah dimanfaatkan baru mencapai 16% atau sekitar 16-17 juta ton per tahun. Potensi itu bisa begitu besar karena Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang 75% total wilayahnya adalah lautan. Selain itu, sekitar 28% wilayah darat Indonesia memiliki ekosistem perairan air tawar seperti danau, bendungan, sungai, dan rawa. Dengan potensi tersebut, maka tidak salah jika masa depan sektor kelautan dan perikanan itu ada pada subsektor perikanan budidaya. Potensi kelautan dan perikanan budidaya NTT. Nusa Tenggara Timur atau NTT merupakan salah satu provinsi yang memiliki potensi perikanan tangkap. Namun, pengolahannya masih rendah, baru sekitar 40% dari potensial lestari yaitu sebesar 388,7 ton per tahun. Tangkapan utama berupa ikan pelagis yaitu ikan tuna, cakalang, tenggiri, selar, kembung, dan ikan domensil. Produksi perikanan laut di NTT menurut data BPS NTT sebesar 188,827 ton pada tahun 2015 meningkat hingga 173,296 ton pada tahun 2016. Tetapi menurun menjadi 138,268 ton pada tahun 2017. Sementara jumlah rumah tangga perikanan tangkap di NTT tahun 2016 mencapai 30,761, sementara tahun 2017 hanya berjumlah 25,2 rumah tangga. Sedangkan produksi rumput laut di NTT 522,574 ton dan tahun 2012 meningkat menjadi 1.185,50 ton. Produksi rumput laut terus bertambah menjadi 1.802 ton pada tahun 2013 dan 1.967,7 ton tahun 2014. Tahun 2015 mengalami peningkatan hingga 2.056,5 ton, namun menurun menjadi 1.836,009 ton tahun 2016. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Edi Prabowo dan kunjungan kerjanya di Provinsi NTT mengunjungi sejumlah tempat di Kabupaten Kupang, di antaranya meninjau pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional di Taman Nasional Perairan Laut Sawu. Potensi perikanan budidaya di NTT. Potensi perikanan tangkap memang luar biasa, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal. Dari potensi yang diperbolehkan, pemanfaatannya belum mencapai 50%. Hal itu berkaitan dengan besar potensi perikanan yang bisa digarap dan sejauh mana pemanfaatan potensi yang ada untuk kesejahteraan rakyat daerah itu. Potensi perikanan tangkap yang bisa digarap itu terdiri dari potensi lestari 388,7 ton per tahun dan ikan ekonomis berupa ikan pelagis, yaitu ikan tuna, cakalang, tenggiri, laing, selar, dan kembung, ikan demersial, kerapu, ekor kucing, kakap, dan tambangan. Pemerintah terus berupaya untuk memberikan kesempatan kepada para nelayan daerah itu untuk dapat memanfaatkan potensi perikanan. Selama 2014 sampai 2015, misalnya pemerintah Provinsi NTT telah memberikan bantuan berupa 183 unit kapal penangkapan ikan untuk membantu nelayan provinsi berbasis kepulauan itu.